Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang koperasi dan mekanisme koperasi. Adapun pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama hubungan pasar dengan koperasi, yang kedua ada kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar, lalu yang ketiga ada koperasi dalam berbagai struktur pasar. Pembahasan pertama yaitu tentang hubungan pasar dengan koperasi. Berdasarkan konsep koperasi dari berbagai sumber yang berbeda, terutama manajemen koperasi Indonesia, yang dikutip dari Sudarsono dan Edilius tahun 2002, dapat dirangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan kepemilikan, hubungan pelayanan, dan hubungan pasar. Hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Ada 5 jenis pasar, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Yang pertama ada pasar barang. Pengertian pasar barang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Lalu yang kedua ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Koperasi sebagai badan usaha juga membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya. Artinya, tenaga kerja yang terlepas dari keanggotaan koperasi tersebut. Lalu yang ketiga ada pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, di pasar uang akan terjadi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang. Lalu yang keempat ada pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal identik dengan bursa efek. Dalam arti luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Bagi koperasi sendiri, memasuki pasar modal adalah suatu fenomena yang jarang dilakukan. Sebab, koperasi bukan kumpulan modal, tetapi kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Lalu yang kelima ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Dalam rangka pengembangan koperasi, pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di bidang pasar luar negeri, artinya melaksanakan kegiatan ekspor-impor. Beberapa koperasi telah mengadakan kegiatan ekspor, terutama koperasi-koperasi yang bergerak dalam industri kerajinan. Pembahasan kedua yaitu kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi. Lalu kekuatan-kekuatan koperasi. Yang pertama, adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, ada kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, ada kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian. Lalu yang keempat, ada pemanfaatan interlink egg dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Lalu kelemahan-kelemahan koperasi, yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Lalu, prinsip kontrol secara demokratis. Lalu, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Lalu, prinsip bunga yang terbatas oleh
modal. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil tingkat kelemahan, yaitu yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial, yaitu pembatasan yang dibuat-buat. Lalu yang kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Lalu yang ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Lalu yang keempat, pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar pula jasanya. Lalu pembahasan yang ketiga, yaitu koperasi dalam berbagai struktur pasar. Yang pertama ada koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai pasar monopoli yang bersaing. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pasar suatu produk dikatakan berada dalam keadaan persaingan monopolistik apabila dalam pasar tersebut terdapat ciri-ciri persaingan dan ciri monopoli. Hal ini disebabkan produk-produk yang dijual di pasar tidaklah homogen, tetapi masing-masing mempunyai daya substitusinya. Pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing, tetapi persaingan tersebut tidak sempurna karena produk yang dihasilkan tidak sama dalam banyak hal. Lalu yang kedua, koperasi dalam pasar monopoli. Bentuk dari organik pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual suatu produk di pasar yang bersangkutan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama hanya menghasilkan satu jenis produk, yang kedua tidak terdapat produk substitusi, artinya tidak dapat digantikan dengan produk lain. Lalu yang ketiga memasuki pasar monopoli secara legal maupun alamiah sangat sulit. Lalu yang ketiga ada koperasi dalam pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Di masa ini, banyak koperasi di pasar-pasar lokal yang telah berintegrasi vertikal atau pasar-pasar yang lebih besar, di mana perusahaan-perusahaan yang telah mapan masih sangat terbatas. Lalu, ada koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, dan produk yang dijual bersifat homogen, harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu hubungan pasar dengan koperasi tidak lagi diatur oleh mekanisme pasar, melainkan diatur oleh nilai, norma, dan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Dikarenakan koperasi itu adalah milik produsen atau anggota koperasi bersama. Koperasi dapat berkembang pada berbagai mekanisme pasar, seperti pasar persaingan sempurna, persaingan tidak sempurna, oligopoli, maupun monopoli. Dan secara konseptual dan empiris, mekanisme koperasi memang diperlukan dan tetap diperlukan oleh suatu perekonomian yang menganut sistem pasar. Besarnya peran tersebut akan sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan, dan kesadaran masyarakat, serta struktur pasar dari berbagai kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dari suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok 5. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.